벌써 다 모아도 하고픈 나와 에너지 기모아 아주 딱 나와 에너지 한 방에 아주 발사가 지금부터 다 하루에 노함성 발사 이 노래는 네 만화의 엔딩송이다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek mini kami tentang pemesanan makanan secara online di sebuah restoran. Dengan dosen pengampu Bapak Fadli Tanuharja, SPD NPDP. Baiklah, anggota dari kelompok 3 adalah yaitu saya sendiri, Hatifah Roroani, dan rekan saya Fitri Delviani dan Windy Nenggolan. Karena Windy Nenggolan berhalangan hadir di Zoom ini dan presentasi ini, baiklah, saat presentasi ini akan saya lanjutkan dengan yang pertama membaca tujuan dan teori singkat oleh rekan saya Fitri Delviani. Pada Fitri Delviani dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Singkat dari proyek mini, yaitu tujuan. Yang pertama, kita dapat mempermudah pelanggan memesan makanan dalam sebuah restoran. Yang kedua, menampilkan menu yang ada di restoran. Yang ketiga, pelanggan dapat melihat total makanan yang akan dibayar. Selanjutnya, teori singkat. Pemesanan makanan di sebuah restoran melibatkan proses yang meliputi beberapa tahapan penting guna untuk menjamin pengalaman yang memuaskan bagi para pelanggan. Dalam pengembangan sistem pemesanan makanan menggunakan bahasa pemrograman C++, terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan secara rinci. Pertama-tama, sistem harus dapat mengelola dengan baik menu makanan yang tersedia di restoran tersebut. Ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan struktur data seperti array atau vektor untuk menyimpan informasi tentang nama dan harga setiap menu. Selanjutnya, sistem juga harus mampu untuk menerima pesanan dari pelanggan dengan lancar. Untuk mencapainya, diperlukan penerapan fungsi input atau output standar C++ seperti chain atau out. Selain itu, penggunaan pencabangan dan perulangan sangat penting untuk memastikan validasi pesanan yang dimasukkan oleh pengguna, serta mengatur alur pemrograman dengan baik. Tidak hanya itu, sistem juga harus memiliki kemampuan untuk menghitung total biaya dari pesanan yang diberikan. Proses ini memerlukan penggunaan logika bisnis yang tepat, di mana harga dari setiap item dalam pesanan dikalikan dengan jumlahnya. Lalu, jumlahkan untuk mendapatkan total biaya yang diperlukan untuk keseluruhan. Manajemen stok juga merupakan aspek yang krusial dalam sistem pemesanan makanan. Dalam sistem harus mampu mengupdate stok setiap kali ada pesanan baru, serta memverifikasi ketersediaan stok sebelum konfirmasi pesanan kepada pelanggan. Pentingnya untuk memisahkan logika program ke dalam fungsi-fungsi terpisah dalam pengembangan sistem ini. Hal ini akan mempermudah dalam pemeliharaan dan manajemen kode program secara efisien, serta membuatnya lebih mudah dipahami. Selain itu, sistem juga harus dilengkapi dengan fitur pembayaran. Ini mencakup penerimaan pembayaran dari pelanggan, validasi pembayaran, dan penerbitan tanda terima dan kwitansi sebagai bukti transaksi kepada pelanggan. Dalam beberapa kasus, penggunaan struktur data tambahan seperti linked list atau tree
bisa diperlukan untuk manajemen data yang lebih kompleks, seperti daftar pesanan atau riwayat transaksi. Tidak berkalah pentingnya adalah aspek keamanan dalam pengembangan sistem pemesanan makanan. Sistem harus dapat melindungi informasi sensitif seperti data pelangganan dan detail transaksi dari akses yang tidak sah. Terakhir, pengujian menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan kepada pengguna. Hal ini melibatkan pengujian fungsional, kesalahan, dan kinerja untuk menjamin keadaan dan konsisten sistem secara keseluruhan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya. Saya akan melanjutkan bacaan dari rekan saya tadi. Yang ketiga, hasil percobaan. Yang pertama, program. Seperti inilah program dari pemesanan makanan secara online di sebuah restoran. Menampilkan menu dan harga dan jumlah porsi yang harus dipesan. Yang kedua, hasil dari program. Yang pertama, tampilan awal dari program. Tampilan awal dari program akan menunjukkan menu makanan dan menu minuman. Yang kedua, tampilan jumlah pesanan dan harga makanan. Di sini menampilkan jumlah menu yang dipesan dan masukkan kode menu. Tersebut akan menghasilkan seperti ini. Yang ketiga, tampilan harga dan total bayar. Karena di sini total pembayarannya 166.000 dan total bayarnya ada 200.000 dan mendapatkan diskon 25.000. Jadi cash yang dikembalikan adalah 75.500. Tampilan ingin pemesanan baru atau tidak. Jika pelanggan ingin memesan lagi, tampilan akan seperti ini. Dan jika pelanggan tidak memesan lagi, penampilan akan seperti ini. Baiklah, penjelasan dari programnya adalah program di atas adalah sebuah program sederhana untuk memesan makanan dan minuman di sebuah restoran. Pada awalnya, program akan meminta pengguna untuk menginputkan jumlah menu yang ingin dipesan. Kemudian program akan mengulangi permintaan untuk memasukkan kode menu dan jumlah porsi yang diinginkan sesuai dengan jumlah menu yang diminta. Setelah semua pesanan dimasukkan, program akan menghitung total harga dari semua pesanan tersebut. Setelah total harga pemesanan dihitung, program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang yang akan dibayar. Berdasarkan total harga pemesanan, program akan memberikan diskon sesuai dengan jumlah belanja dan menghitung total harga akhirnya setelah diskon. Program juga akan menghitung jumlah kembalian yang akan diberikan kepada pelanggan. Setelah transaksi selesai, program akan menawarkan opsi kepada pengguna untuk melakukan pembelian baru atau keluar dari program. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan pernyataan GoTo dalam program tersebut tidak disarankan karena dapat membuat alur program sulit dipahami dan dipelihara. Sebaiknya menggunakan fitur perulangan dan percabangan seperti for, while, dan if untuk mengontrol alur program dengan lebih baik. Selain itu, program juga dapat diperbaiki dengan memisahkan logika bisnis dengan fungsi-fungsi terpisah agar lebih mudah dimengerti dan dikelola. Yang keempat, struktur data. Struktur datanya adalah call item. Digunakan untuk menggambarkan makanan atau minuman yang
ada di restoran dengan informasi mengenai nama dan harga. Yang kedua, order digunakan untuk mempresentasikan satu pesanan yang dibuat oleh pelanggan, termasuk makanan atau minuman yang dipesan, jumlah pesanan, dan total harga pesanan tersebut. Diskon digunakan untuk menggambarkan jenis diskon yang tersedia di restoran dengan mencakup batasan belanja yang perlu dicapai untuk memenuhi syarat diskon serta presentase diskon yang diberikan. Payment digunakan untuk mempresentasikan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan dengan informasi mengenai jumlah uang yang dibayar oleh pelanggan dan jumlah kembalian yang diterima. Restoran merupakan representasi keseluruhan dari restoran, termasuk informasi seperti nama restoran, daftar menu, makanan dan minuman yang tersedia, daftar pesanan yang telah ditempatkan oleh pelanggan, serta daftar diskon yang tersedia di restoran tersebut. Baiklah, kesimpulan dari proyek kami adalah program tersebut adalah sebuah aplikasi sederhana yang memfasilitasi pengguna untuk memesan makanan dan minuman dari restoran bernama Restoran Baru. Aplikasi ini menggunakan pengguna untuk memilih dari daftar menu yang tersedia, menentukan jumlah pesanan, dan melakukan pembayaran. Selain itu, aplikasi juga memberikan diskon berdasarkan total belanja menggunakan dan menghitung kembalian yang harus dikembalikan. Meskipun fungsional aplikasi tersebut memiliki beberapa kelemahan, penggunaan pernyataan GoTo untuk mengontrol alur program dapat membuat kode sulit dipahami dan sulit dipelihara. Penggunaan GoTo dapat membuat alur program menjadi tidak struktur dan sulit untuk diikuti, hingga mempersulit pemahaman logika program. Selain itu, aplikasi juga tidak melakukan validasi input untuk memastikan bahwa nilai yang dimasukkan pengguna sesuai dengan yang diharapkan, seperti memverifikasi kode menu yang dimasukkan untuk memastikan validasinya. Sebaiknya, untuk meningkatkan kualitas dan keamanan aplikasi, disarankan untuk menghindari penggunaan pernyataan GoTo dan penggantinya, dan struktur perulangan dan percabangan yang lebih terstruktur seperti for, while, dan if. Validasi input juga perlu ditambahkan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan pengguna valid dan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, aplikasi akan menjadi lebih mudah dipahami, dipelihara, dan lebih aman digunakan. Baiklah. Karena semua materi sudah tersampaikan, kami dari kelompok 3 akan mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.